Tafadhol Ustaz. Ya, jazakallahu khair Pak Jerer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dalam serial Fikih Muamalah yang pada malam ini kita akan bahas tentang hukum jual beli saham. Maka kalau kita lihat tujuan orang membeli saham, ada yang tujuannya untuk trading, menjual belikan, dan ada yang tujuannya untuk ingin memiliki bagi hasil dividen di akhir tahun dari suatu perusahaan. Nah, inilah dua kemungkinan yang seorang tersebut ingin memiliki atau ingin membeli saham. Tujuan utama dari kedua ini adalah ingin mendapatkan keuntungan. Maka adapun cara yang pertama dengan melakukan trading, ya maksudnya dengan melihat harga saham, dia akan selalu memperhatikan harga saham tersebut naik dan turunnya. Maka ketika turun dia beli dengan perkiraan nanti akan naik, dia akan menjualnya. Nah, biasanya orang yang melakukan trading ini seringnya melakukan ya dalam hari itu juga dia sudah membeli dan menjual saham-saham yang dibelinya dan menjual di hari itu juga biasanya. Karena sebetulnya ingin mendapatkan selisih dari harga tersebut. Maka untuk trading seperti ini, para ulama mengatakan ini hukumnya adalah diharamkan. Karena apa? Karena syarat-syarat dalam jual beli disyaratkan adanya serah terima. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la tabi syai'an atau ta'aman hatta takbidahu. Jangan kamu menjual sesuatu atau makanan hingga kamu menerimanya. Atau di riwayat lain, hatta tastawfiyahu, hingga kamu menerimanya. Maka apabila kita melakukan trading saham, membeli di hari itu dan menjual juga di hari itu, otomatis kita belum menerima saham yang barusan kita beli dan kita sudah menjualnya. Dan ini menyebabkan salah satu syarat sah jual beli tidak sah, yaitu adanya gharar di sana. Adanya gharar karena tidak ada serah terima di sana. Tidak adanya serah terima sehingga menyebabkan gharar. Pada hakikatnya gharar ini adalah sama seperti judi. Ya, oleh karena itu para ulama mengatakan, nah trading saham ini pada hakikatnya adalah judi. Nah ini melihat dari tujuan pertama seorang dalam membeli saham. Nah, bagaimana dengan tujuan berikutnya seorang yang membeli saham, yaitu ingin memiliki kepemilikan dari saham tersebut, dan yang mana di akhir tahun dia akan mendapatkan dividen dari keuntungan usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Maka ada beberapa bentuk perusahaan. Ya, ada yang pertama bentuknya yaitu bergerak di dalam hal-hal yang usaha dilarang oleh syariat. Contohnya melakukan jual beli, usahanya melakukan jual beli riba, ya seperti bank konvensional, usahanya yaitu melakukan usaha-usaha ribawi yang dilarang oleh Ta'ala. Maka ini jelas untuk memiliki saham tersebut, membeli saham perusahaan tersebut dilarang di dalam syariat, atau usaha-usaha yang haram yang lainnya. Kenapa? Karena sebagaimana yang diputuskan oleh Majma' Al-Fiqih, perkumpulan para ulama yang dilakukan oleh OKI, negara-negara Islam pada tahun 1992, yang mana hasil keputusannya mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat tentang keharaman hukum membeli saham perusahaan yang mana tujuan pendirinya bergerak di bidang haram, seperti perusahaan ribawi yang tadi kita sebutkan, perusahaan yang memproduksi barang haram seperti khamar,
rokok, dan usaha-usaha barang yang haram lainnya, dan perusahaan memperdagangkan barang yang haram. Dan ini juga yang diputuskan oleh perkumpulan ulama fikih yang dilakukan oleh Rabithah Alam Islami pada tahun 1995. Dan ini juga sesuai dengan keputusan Dewan Syariah Nasional Indonesia MUI pada tahun 2001, nomor fatwanya nomor 20, yang mana di antara yang diputuskan hasil keputusan Dewan Fatwa bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariat Islam antara lain ini hukumnya haram ya untuk pelaksanaan investasi. Usahanya contohnya perjudian, kemudian lembaga keuangan konvensional, kemudian termasuk perbankan, asuransi konvensional, kemudian usaha yang memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan makanan dan minuman yang haram, usaha yang memproduksi, mendistribusi, atau menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Jadi dari fatwa ulama-ulama internasional tadi dan juga DSN MUI jelas kita tidak boleh hukumnya membeli saham perusahaan yang melakukan yang diharamkan di dalam Islam. Nah, yang berikutnya yaitu perusahaan yang usahanya halal, tetapi dalam menjalankan usaha tersebut masih memiliki utang pada perbankan konvensional dengan cara ribawi, ya, atau masih ada pendapatannya yang pendapatan ribawi, ya, atau menyimpan uangnya di bank-bank ribawi. Otomatis ketika menyimpan uang di ribawi akan mendapatkan bunga, ya. Bunga itu juga biasanya diakui sebagai pendapatan dalam perusahaan tersebut. Nah, ini jenis bentuk perusahaan yang kedua. Jadi usahanya halal, tetapi masih terdapat hal-hal yang diharamkan tadi. Bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya di dalam Islam. Maka para ulama berbeda pendapat untuk membeli saham perusahaan ini, yang mana tujuannya untuk mendapatkan dividen, ya, bukan untuk trading. Pendapat pertama yaitu mengatakan boleh membeli saham perusahaan jenis yang tadi kita sebutkan, tapi ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, orang yang membeli saham tersebut harus tetap meyakini bahwa riba itu haram, jadi mengingkari dalam hati. Nah, ini pendapat ulama yang membolehkan. Yang kedua, tidak tercantum dalam anggaran dasar perusahaan tersebut ADRT-nya yang menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan transaksi pembiayaan ribawi. Nah, jadi di dalam anggaran dasarnya harus disebutkan ya tidak akan meminjam atau tidak akan melakukan usaha-usaha yang ribawi. Ya, kalau masih di dalam ADRT-nya akan menggunakan jasa pinjaman dari bank konvensional, maka ini menurut pendapat ulama yang pertama ini tetap diharamkan. Syarat berikutnya, besar pinjaman kepada bentuk ribawi, biasanya kepada bank konvensional, itu tidak boleh lebih dari 30%. Ya, 30% modal dilihat dari modal keseluruhan perusahaan. Nah, ini yang dinyatakan dalam IOV. Ya, IOV adalah standar syariah dalam lembaga keuangan syariah yang berpusat di Bahrain. Adapun MUI kalau nggak salah menyatakan ini tidak boleh melebihi 40% kalau saya tidak salah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyatakan tidak melebihi 40% dari total modal perusahaan tersebut pinjaman ribawinya. Kalau lebih maka tidak boleh. Yang kemudian syarat berikutnya, besar uang yang disimpan pada bank ribawi, ya, simpanan di bank ribawinya tidak lebih dari 30% dari keseluruhan modal perusahaan. Maka kalau lebih maka dilarang untuk membeli, haram hukumnya untuk membeli saham perusahaan ini.
Berikutnya, besarnya pemasukan perusahaan dari transaksi riba atau yang haram tidak lebih dari 5% dari keseluruhan pemasukan perusahaan. Nah, kalau melebihi 5%, maka ini dihukumi haram membeli saham perusahaan tersebut. Dan berikutnya adalah setelah menerima dividen, maka keuntungan dari riba wajib dibersihkan, disalurkan untuk kepentingan sosial. Nah, jadi setelah syarat-syarat ini ya, masih melakukan, pertama meyakini itu haram, tapi mungkin karena sifatnya darurat sehingga masih membolehkan 30% modalnya, kemudian simpanan 30% maksimal, kemudian pendapatan tidak boleh lebih dari 5%. Tapi nanti ya semua bunga ini akan dikeluarkan, wajib disalurkan pada fakir miskin, tidak boleh dianggap sebagai pendapatan. Nah, inilah menurut IOV dan DSM MUI masih dinyatakan sebagai perusahaan-perusahaan yang sesuai syariah, ya, sehingga dibolehkan seorang muslim untuk membeli saham ini dan mendapatkan hasil dividennya. Tetapi tadi kita katakan kalau perusahaan tersebut tidak mengeluarkan hasil pendapatan ribawinya, maka ketika kita mendapatkan dividen, kita lah yang mengeluarkan persentase dari bunga ribawi tadi. Ya. Nah, dalil dari pendapat ini bahwa ya, perusahaan-perusahaan yang hukum dibolehkannya melakukan ribawi ini adalah disebabkan darurat. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang memang dibutuhkan oleh khalayak ramai. Ya, contohnya seperti perusahaan listrik, perusahaan air bersih, dan perusahaan yang dibutuhkan orang banyak. Nah, untuk membuat usaha ini tidak mungkin hanya modal perorangan, maka ya mesti dengan pinjaman dari bank konvensional sehingga hukumnya darurat. Ya, hukumnya darurat sehingga darurat ini dibolehkan dengan sekedarnya, yaitu tidak boleh dengan syarat-syarat tadi kita sudah sebutkan. Memang ini ya, seperti darurat. Ya. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang disyaratkan tadi itu hukumnya tetap diharamkan. Haram membeli saham perusahaan yang kegiatan usahanya masih ada yang haram. Jadi wajib semuanya halal, tidak ada pinjaman ribawinya, kemudian tidak ada pendapatan ribawinya, maka inilah yang dibolehkan seorang muslim untuk membelinya. Pendapat ini adalah pendapat dari perkumpulan seluruh ulama negara Oki, yang mana mereka berapat pada tahun 1992 menyatakan bahwa haram hukumnya membeli saham perusahaan yang terkadang masih melakukan transaksi yang diharamkan, seperti riba, sekalipun kegiatan usahanya perusahaan tersebut bergerak di bidang halal. Nah, contohnya tadi pinjaman dari konvensional atau menabung di bank konvensional, menyimpan uang di bank konvensional, atau melakukan pendapatan yang diharamkan. Kemudian pendapat yang menyatakan dibolehkan hanya seluruhnya bergerak yang halal dan tidak boleh masih ada unsur ribawinya, ini juga diputuskan oleh perkumpulan ulama dunia yang diadakan oleh Rabithah Alam Islami pada tahun 1995. Hasil keputusannya, seorang muslim tidak boleh membeli saham milik perusahaan yang sebagian transaksinya dalam bentuk riba. Ya, masih ada transaksi pinjaman riba atau simpan ribawi atau pendapatannya ribawi, walaupun sedikit apapun. Nah, kemudian pendapat ini juga dikuatkan yang dipilih oleh Lembaga Fatwa Ulama Kerajaan Arab Saudi. Ya. Jadi ulama-ulama Kerajaan Arab Saudi mengatakan tidak boleh membeli dan menjual saham milik perusahaan yang di antara transaksinya mengandung riba dalam hal simpan pinjam. Dalil dari pendapat ini yang mengatakan kenapa diharamkan, bahwa hubungan antara pemegang saham dengan saham yang dibeli tersebut dengan perusahaan tersebut adalah akadnya wakalah, ya.
Jadi dengan pemegang saham tersebut adalah dengan perusahaan tersebut adalah wakalah, di mana status pemegang saham sebagai mewakil orang yang, jadi ketika kita membeli saham tersebut berarti kita mewakilkan kepada penggerak perusahaan tersebut atau direksinya untuk melakukan usaha. Nah, dosa-dosa yang dilakukan perusahaan tersebut akan ditanggung oleh pemilik. Nah, kita sebagai pemilik berarti kita yang menanggung hukuman ribawi-ribawi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Ya. Nah, jika perusahaan tersebut melakukan 30%, berarti kita melakukan dosa 30%. Nah, maka jika seorang muslim tahu bahwa sebuah perusahaan melakukan transaksi riba dan tetap membeli saham perusahaan tersebut, sesungguhnya dia mewakilkan perusahaan untuk melakukan transaksi riba. Ya. Ini pertanda bahwa ia menyetujui transaksi riba sekalipun mulut dan hatinya mengatakan tidak, padahal teks-teks Al-Quran dan hadis jelas mengharamkan riba walaupun sedikit. Ya. Jadi tidak boleh adanya riba sama sekali, karena jelas-jelas Al-Quran dan hadis Nabi SAW menyatakan sekecil apapun riba maka hukumnya tetap haram kecuali memang hal terpaksa ya seorang untuk melakukannya. Nah, pilihan untuk membeli saham ini saya rasa tidak terpaksa ya. Masih ada pilihan kita untuk melakukan investasi yang lainnya, maka menurut pendapat ulama kedua ini kita hanya boleh membeli perusahaan dan mendapatkan dividennya dari perusahaan yang betul-betul seluruh usahanya yang halal dan tidak ada sedikit pun melakukan hal yang ribawi. Wallahu alam ya. Kalau kita melihat dari segi dalil, hukumnya membeli saham yang perusahaan masih ada pinjaman modal dari ribawi atau menyimpan di bank ribawi atau pendapatannya masih ada ribawi, ya ini belum terpaksa sehingga kembali hukum asalnya adalah diharamkan. Dari segi dalil, pendapat ulama yang mengharamkan jelas lebih kuat. Ya. Jadi perusahaan yang ketiga yaitu hukum membeli perusahaan yang betul-betul usahanya seluruhnya yang halal. Maka dengan perbedaan para ulama tadi jelas seluruhnya sepakat bahwa kalau semua usahanya halal boleh seorang muslim untuk membelinya. Nah, catatan terakhir ketika sebelum kita akan diskusi dan tanya jawab, ketika ada hukum yang perlu kita ketahui kembali dalam masalah membeli saham perusahaan, yaitu kaidah tukar menukar uang, yang mana harus diperhatikan ketika membeli saham, yang mana perusahaan tersebut bergerak, yang mana mayoritas bentuk perusahaannya asetnya adalah berbentuk uang, ya, mayoritas bentuk usahanya adalah berbentuk uang, bukan berbentuk barang. Maka harus diperhatikan kaidah tukar menukar uang. Maksudnya, jadi jika perusahaan tersebut mayoritas asetnya adalah bentuk uang atau bentuk emas, usahanya ya asetnya bentuk emas, maka untuk membeli saham tersebut harus nilai nominal, tidak boleh lebih dari nilai yang tertulis pada saham tersebut. Ya, misalkan sahamnya tertulis per lembarnya 300, maka tidak boleh dibeli 300 dengan harga 400 kalau tertulis 300. Kenapa? Karena pada hakikatnya saham tersebut menggambarkan dari nominal uang pada perusahaan tersebut. Maka harus rupiah ditukar rupiah harus sama. Contohnya seperti perusahaan perbankan, ya, yang mana perbankan syariah, maka otomatis asetnya lebih banyak uang daripada barang. Ya. Maka para ulama menyatakan bahwa untuk yang perusahaan melebihi dari 30% bentuk uangnya, maka ini dianggap seperti tukar menukar uang. Begitu juga perusahaan yang bergerak dalam jual beli emas, ya, kalau perusahaan tersebut asetnya melebihi 30% emasnya, maka
jual beli sahamnya harus dengan cara tunai, tidak boleh tertunda. Ya, boleh berbeda dengan menukar uang rupiah dengan saham yang tertulis itu boleh berbeda. Misalkan pada saham tertulis harganya misalkan Rp300 per lembar. Boleh kita belinya dengan harga Rp500, tapi syaratnya harus tunai karena saham itu menggambarkan dari emas. Nah, itulah kaidah-kaidah yang perlu kita ketahui dalam membeli saham dan menginvestasi. Tujuannya untuk mengembangkan uang kita, mendapatkan bagi hasil. Maka Allah Ta'ala bagi seorang muslim hendaknya memperhatikan kaidah ini dan perkataan para ulama yang telah kita sebutkan. Dan jika ada yang masih kita perlu bahas atau ingin tanyakan, kita bahas dan kita diskusikan. Allah Ta'ala. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas materi antum Ustaz. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini, kami yakin Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, mungkin ada hal yang perlu dikonfirmasi atau ingin ditanyakan, silakan. Untuk pertanyaan, kami akan prioritaskan pertanyaan yang raise hand, itu yang prioritas, dan juga kalau misalkan memang tidak ada yang raise hand, kita ke pertanyaan di dalam chat. Nah, pada saat bertanya mohon sebutkan nama Bapak Ibu dan asal dari mana, lalu mohon disampaikan pertanyaan yang padat, singkat dan padat, dan yang terakhir mohon jangan sebutkan nama institusi atau nama perorangan atau bagaimana, tapi mohon diganti dengan istilah fulan atau fulana. Baik, Ustadz, sebenarnya saya ada pertanyaan tentang kobat saham, karena dulu pernah trading saham. Namun pada saat belajar dan ternyata itu ada bermasalah di sana, akhirnya saya lepas Ustaz. Namun kita prioritaskan yang ini dulu Ustaz, yang resan dulu, izin Ustaz. Silakan Pak Muhammad Furqan, Mas Rizky mohon dibantu. Ya, bisa. Ya, silakan Pak Muhammad. Ya, pada saat kami ask to unmute, nanti mohon di approve gitu ya, supaya suaranya bisa dibuka. Karena kami butuh approval juga dari Bapak Ibu pada saat kami meng-unmute. Mungkin belum ini Ustaz, mungkin kita ke ini dulu Ustaz, ke chat Ustaz ya, karena alhamdulillah ini sudah ada beberapa juga Ustaz. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz. Jadi mungkin ini Ustaz ya, kita ke chat. Jadi pertanyaannya pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa sudah ada fatwa MUI mengharamkan saham atau trading? Jadi mungkin maksudnya trading saham kali ya, atau invest saham di Bursa Efek Indonesia mungkin Ustaz, lebih ke Bursa Efek Indonesianya. Ya. Iya, pertanyaannya bagus ya. Saya belum sempat melihat, bagus ya. Saya belum bisa jawab, belum baca. Ya. Iya. Baik, Ustaz, syukran Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz, izin Ustaz. Dari Pak Irwan. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya forex? Ya. Apakah sama dengan trading saham? Nah, mungkin ini forex apakah futures apa spot ya ini? Mungkin kita buka aja Pak Irwan ya. Pak Irwan mungkin bisa lebih jelas, langsung bertanya Pak Irwan. Karena kalau misalkan tukar menukar uang biasa, insya Allah nggak ada masalah Ustaz ya, selama memenuhi syarat. Ya. Seperti money changer. Tapi ini forex seperti apa? Mas Rizky mohon dibantu dibuka Pak Irwan. Atau mungkin Ustaz bisa share dulu Ustaz tentang hukum forex bagaimana Ustaz? Tafadhol Ustaz. Forex ini umum ya. Umum saya nggak bisa jawab secara umum. Kalau umum Ustaz ya. Ya, kalau hanya tujuannya untuk membeli mata uang asing, ya maka kaidahnya harus perhatikan, harus tunai, ya harus tunai.
Nah, tapi kalau maksudnya trading, ya maka trading harus ada serah terimanya, qabadnya tadi yang sebagaimana kita jelaskan dalam jual beli saham, maka harus di sana harus ada qabadnya. Kalau hakikatnya hanya mencari selisih saja, sebetulnya tidak ada qabadnya, serah terima mata uangnya, maka ini bisa menyebabkan gharar tadi, dianggap seperti judi. Tadi ya, itu Allah taala. Baik. Jadi yang paling penting itu kobat dulu Ustaz ya. Kobat itu menandakan Iya, kepemilikan Ustaz ya. iya. Baik Ustaz. Syukuran Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, Bagus ya. ada yang resen Ustaz dari Bu Firly ya, di London, UK. Silakan Bu Firly. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku mohon izin bertanya, Ustadz. Ya, silakan Ibu. Ya, kalau kami di Indonesia, bagaimana hukumnya yang bekerja, tapi kan biasanya pegawai tidak tahu mengenai kedudukan perusahaannya, mendapatkan modalnya dari mana, begitu ya Ustadz. Itu kedudukan kami bagaimana ya? Kebetulan Ana sempat bekerja di BUMN di pabrik uang. Nah, tetapi pabrik uang itu kan juga mencetak pita cukai. Nah, pita cukai itu haram atau tidak ya? Karena itu pajak kan ya Ustadz. Nah, walaupun saya tidak bekerja di bagian pabrik yang mencetak pita cukainya, artinya saya bekerja di back office begitu. Nah, itu bagaimana kedudukan kami para pekerja gitu ya, yang satu kebetulan saya bekerja di perusahaan itu, lalu kedua pada umumnya teman-teman yang lain yang bekerja di perusahaan yang tidak tahu kedudukan perusahaannya mendapatkan modalnya dari mana. Yang tentu kebanyakan mendapatkan hutangan ya, terutama kami juga di perusahaan uang juga untuk investasi kebanyakan mendapatkan hutangan dari bank ribawi begitu. Lalu yang kedua mengenai sukuk, kalau tidak salah itu ada di Indonesia diterbitkan sukuk yang dikatakan itu saham dalam format yang halal begitu. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertanyaannya yang bagus sekali. Nah, bagaimana hukumnya kita bekerja di perusahaan yang kita tidak tahu bagaimana permodalan perusahaan tersebut? Ya, tapi secara garis besar mungkin kita tahu bahwa memang sulit perusahaan tersebut untuk tidak melakukan pinjaman bank konvensional. Tapi secara umum kita mengetahuinya, tidak tahu pasti bahwa perusahaan kita melakukan atau tidak. Nah, maka kembali pada kaidah yang sudah dijelaskan para ulama hukum, yaitu hukum bermuamalah dengan orang yang masih melakukan sebagian transaksinya melakukan hal yang diharamkan. Maka para ulama mengatakan untuk transaksi dengan orang yang bercampur hartanya atau transaksinya antara halal dan haram, boleh kita transaksi dengan orang tersebut dengan syarat bahwa transaksi kita dibolehkan dalam syariah. Contohnya, ya, dalilnya apa? Contohnya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melakukan transaksi yang dibolehkan dalam Islam, yaitu melakukan akad jual beli. Melakukan jual belinya dengan siapa? Dengan orang Yahudi. Ya. Yang mana orang Yahudi ini mereka Allah sudah sebutkan seringnya melakukan riba. Yang mana Allah mengatakan wa akhzihimu riba wa qanuhu anhu, mereka melakukan riba padahal sudah diharamkan. Kemudian juga mereka melakukan suap wakli musuh, dan mereka makan harta yang haram, yaitu dengan dijelaskan oleh Mukatsir kalau tidak salah, yaitu dengan melakukan suap. Nah, artinya pendapatan mereka ya seperti perusahaan tadi, orang-orang Yahudi dan orang kafir, mereka juga melakukan judi, kemudian hal-hal yang haram yang lainnya. Ya, pendapatan mereka sebagainya ada yang haram, dan kita transaksi dengan mereka, maka transaksi kita hukumnya dibolehkan selama transaksi yang dibolehkan. Jadi gaji kita halal ya, karena kita mendapatkan dari pekerjaan yang halal. Sebagaimana juga sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau bekerja yaitu mengangkat air pada wanita Yahudi. Nah, kita tahu tadi Yahudi hasil pendapatannya juga ada yang haram.
Maka perusahaan yang ada pendapatan atau melakukannya riba, nah kita boleh memalah asalkan muamalah kita di perusahaan tersebut yang halal. Kalau yang haram maka jelas tidak dibolehkan. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana sebetulnya tentang hukum sukuk retail yang ada pada negara kita, negara Indonesia, sukuk retail Indonesia. Atau SRI namanya ya, kalau tidak salah. Kalau salah tolong diingatkan. Nah, ini tentunya dalam fatwa DSN MUI ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Karena kontrak-kontrak akad-akadnya sudah sesuai dengan syariat Islam menurut DSN MUI. Tetapi ketika para ulama bahas tentang masalah sukuk Islami, mereka mendapati ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ya, hal kontroversi dalam pelaksanaan akad sukuk ini. Contohnya yang perlu diperbaiki bahwa kalau kita lihat praktek sukuk retail ini, yaitu rata-rata kebanyakan akadnya adalah jual beli manfaat jasa, ya, yang mana jasa suatu bangunan aset atau aset yang dimiliki oleh pemerintah, manfaatnya itu dijual ke masyarakat. Dalam diatur kontraknya, kemudian dibeli lagi manfaat itu disewa oleh negara. Ya, maksudnya seperti apa? Contohnya asetnya seperti bandara atau suatu bangunan. Nah, manfaat disewa, dijual manfaatnya tersebut, penggunaan bandara itu kepada masyarakat berbentuk saham kepemilikan. Nah, kemudian masyarakat membelinya lembaran demi lembaran dan sekaligus dalam satu waktu disewakan lagi ke pemerintah. Nah, jadi setiap bulan kita mendapatkan sewa dari pemerintah karena menggunakan bangunan tersebut untuk aktivitas kenegaraan. Contohnya tadi bandara dan yang lain-lainnya, sarana yang memang dipakai oleh negara. Nah, kemudian pada waktu yang ditentukan, biasanya 8 tahun atau 5 tahun, kemudian itu dijual lagi. Kita masyarakat menjual lagi kepada negara, ya, manfaat tadi, sehingga kembali pada negara. Nah, para ulama mengatakan jual beli ini kayaknya sepertinya semu, ya, karena ini tidak ada serah terimanya, ya, tidak ada serah terima manfaatnya, dan kemudian kalau undang-undang kita mengatakan bahwa manfaat ini tidak mungkin dijual ke masyarakat, ya, karena undang-undang juga melarang menjual hal-hal ini. Oleh karena itu diikat harus dijual kembali kepada negara, karena tidak mungkin sebetulnya negara menjual manfaat yang memang dipakai oleh negara. Jadi hakikatnya jual belinya ya semu. Pada hakikatnya adalah ini negara butuh uang. Ya, hakikatnya adalah ini negara butuh uang dan caranya dengan ya jual beli inah. Ini namakan dengan jual beli inah. Barang nanti akan disepakati kembali lagi kepada negara. Yang mana para ulama pendapat yang kuat mengatakan jual beli inah ini hukumnya haram. Ya. Jual beli inah itu artinya apa? Barang kembali lagi kepada pemilik semula, tetapi harganya berbeda. Ya. Ada perbedaan harga yang mana kita mendapatkan sewa, sebagai masyarakat membeli mendapatkan sewa. Jadi ada jual beli inah di sini. Kenapa? Karena di sana disepakati nanti pada waktu yang tertentu akan dikembalikan lagi. Pada hakikatnya secara gampang kita melihat bahwa kita membeli saham tersebut dengan harga 5 juta misalkan. Pada 8 tahun uang 5 juta kembali pada kita, tiap bulan kita mendapatkan bunga atau pertambahan sekian persen. Nah, secara garis besar saja sudah jelas ini adalah investasi terjamin, ya, karena akan dibeli lagi. Nah, pada hakikatnya wallahu ta'alam ini masih prakteknya masih perlu diperbaiki. Cara perbaikinya betul-betul terjadi jual beli, ya, tidak semu. Nah, kalau yang bisa mungkin melakukan swasta, ya, swasta memang bisa menjual barang aset-aset mereka. Tapi kalau pemerintah mereka tidak bisa menjual aset. Nah, kemudian untuk menjualnya kembali tidak boleh harga yang tertulis pada sukuk.
Nah, harganya harus sesuai dengan harga waktu akad jual beli. Nah, kalau sukuk itu jual belinya memang yang tertulis pada lembaran tersebut. Ketika kita beli 5, misalkan per lembarnya 5 juta, maka nanti 8 tahun kita kembali dengan harga 5 juta. Nah, pada hakikatnya ini utang piutang. Ya, makanya ini yang dikritisi oleh para ulama dalam prakteknya. Nah, supaya dihalalkan harus jual belinya harga real, ketika itu berapa nilai asetnya dinilai, dan itu yang dijual lagi kepada akadnya juga tidak boleh dipastikan harus beli lagi, supaya tidak terjadi jual beli inah yang diharamkan menurut jumhur ulama. Allah ta'ala alam. Nah, ini perbedaan para ulama tentang jual beli sukuk ini. Ya, Pada panjang intinya ya sebaiknya jawabannya. ditinggalkan ya Ustaz ya. Nah, Karena setelah kita muamalah yang utang, lain yang lebih mudah dan lebih mudah dan lebih berkah banyak sesungguhnya, jadi sebaiknya yang seperti ini ditinggalkan saja. iya, dengan kontroversi tersebut, maka para ulama menyarankan jangan kita melakukannya. Allah ta'ala. Afwan Ustadz, satu lagi, kalau bekerja di perusahaan pajak, kan pajak itu haram ya. Nah, sementara negara kita dan sebagian besar negara di dunia itu ada pajak. Nah, sekiranya umat Islam dilarang bekerja di perusahaan pajak, nanti orang-orang yang bekerja di perusahaan pajak itu adalah orang-orang kufar yang mungkin akan membuat peraturan yang justru akan menyusahkan orang-orang Muslim. Nah, itu bagaimana menyiasati itu, Ustadz? Itu apakah kita membiarkan mereka menguasai, membuat keputusan atas perkara yang sebenarnya memang kita sebenarnya dilarang? Jalan keluarnya bagaimana, Ustadz? Jazakallah Nah, khairan kasihan. pertanyaan saya, apakah kita bekerja di perusahaan di pajak tersebut, kita bisa memperbaikinya sehingga pajaknya jadi ringan? Pertanyaan saya, Bu. Tidak tahu. Iya Nah, itu ya. pertanyaan. Nah, pertanyaannya, kita kalau tidak dikuasai kufar, maka kita katakan memang kalau kita kerja di sana jadi tidak akan berubah, tidak ada pajak. Nah, wallahu ta'ala. Nah, itu pertanyaan bantahannya, wallahu ta'ala. Masya Allah, jazakallah khair kasihan, Ustaz. Iya. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban Antum Ustaz. Masalah memang kalau kita bicara investasi ini perlu waktu yang lebih panjang Ustaz ya. Tapi karena waktu terbatas mungkin kita lanjut ke pertanyaan lainnya Ustaz. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan yang cukup menarik Ustaz. Mungkin izin dulu Ustaz ya di chat, di kolom chat. Ini mungkin mewakili teman-teman Bapak Ibu yang sebagai dosen atau sebagai peneliti Ustaz ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Jazakallahu khairan atas penyampaiannya. Izin bertanya, apa saja batasan yang perlu dijaga seorang peneliti yang membandingkan kinerja saham syariah? Ya, sebentar. Jadi batas membandingkan kinerja saham syariah dengan konvensional yang terindeks di bursa efek, Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Ya, tujuannya kalau hanya untuk ilmiah, keilmuan, maka Allah Ta'ala boleh saja kita meneliti. Tapi kalau tujuannya nanti sebagai sarana orang untuk membeli ya saham-saham yang menguntungkan sehingga mereka membeli saham konvensional, maka kita bisa jadi tolong menolong Allah Ta'ala. Tapi kalau tujuannya untuk keilmuan, maka boleh saja kita menelitinya, dan ya itu saya rasa. Oh, jadi mungkin salah satu batasannya tidak ada rekomendasi Ustaz ya, tapi hanya penelitian biasa gitu Ustaz ya, membandingkan saja. Untuk keilmuan saja boleh. Baik Ustaz. Baik Ustaz, kita lanjut Ustaz ke apa yang resen Ustaz. Masya Allah ada beberapa yang resen. Silakan Pak Sigit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Tat. Yang pertama, apabila kita mau di dalam akte perusahaan ya, jadi kita menilai saham itu sesuai dengan kemampuan atau skill. Misalnya ada satu orang dia nggak setor tapi dinilai dari skillnya, misalnya dinilai 5% atau 10% dari nilai saham. Pertanyaannya, apakah misalnya perusahaan itu bangkrut, apakah personal itu mau memberikan penggantian juga senilai saham itu? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar salah satu ustadz tidak boleh menggaji karyawan itu berdasarkan presentasi. Kemudian apakah kalau misalnya
ada gaji pokok, terus kemudian dia digaji dengan presentasi misalnya insentif bonus dari penjualan, apakah boleh Tat? Syukran Tat, jazakallah khairan. Kayaknya kita belum diskusi Pak ya. Maksudnya saya jangan diinikan dulu. Pertama tadi apa tadi? Lupa saya. Misalnya di dalam satu akte. Oh iya. Baik, saya ingat. Nah, skill dinilai dengan rupiah begitu? Dinilai dari sahamnya Tat, ya. Mungkin nilai misalnya diberikan sahamnya itu skill kan, keahliannya itu kan. Betul Tat. Berarti dianggapnya persen, berarti 5% dari total nilai aset perusahaan misalnya 100 juta, 5%-nya berarti berapa? 100 juta totalnya. Misalkan skillnya dinilai 5 juta begitu ya? Ya, misalnya seperti itu. Nah, pertanyaannya ketika terjadi kerugian, maka bagaimana? Iya, maka dia menanggung 5%. Ya, menanggung 5% dari kerugian. Ya. Paham maksud saya Pak? Paham Tat. Jadi yang bersangkutan harus bersedia juga ya, tadi memberikan kompensasi senilai kerugian itu ya Tat? Iya, maka wajib tadi yaitu sesuai dengan sahamnya 5%, maka dia juga harus menyerahkan uang, menanggung 5% dari kerugian. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Yang kedua, apakah boleh menggaji karyawan dengan persentase Tat? Contohnya? Misalnya kalau misalnya dia laku 100.000 dikasih 10% misalnya gitu. 10% dari 100.000. Ya, misalnya. Nah, ini khilaf para ulama ya. Jadi wajar sebagian mengatakan tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Karena ini gharar. Ya, akad dalam upah harus jelas. Para ulama sepakat bahwa akad dalam pekerjaan harus jelas upahnya berapa. Kalau tidak jelas, maka menyebabkan tidak sah akad upahnya, kontraknya tidak sah, maka menjadi haram. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh. Kalau saya tidak salah, mazhab Hambali membolehkan upah dengan persentase. Dalilnya dikiaskan dengan ju'alah. Ju'alah itu sayembara, ya. Maka contohnya ju'alah juga gharar. Ju'alah itu gharar. Contohnya, ya, kalau kamu mampu mencari ini, nanti saya kasih. Nah, padahal dia sudah berusaha bekerja, ternyata tidak mendapatkan, maka tidak mendapatkan upah. Nah, sehingga akadnya ini bukan ijarah tapi ju'alah, sayembara. Ya, kalau dia berhasil mendapatkan persentase, maka ya melihatnya bukan dari ijarah tapi dari akad ju'alah. Dan ini mazhab Hambali wallahu ta'ala. Dan untuk ini masih terjadi kemaslahatan, ya, kemaslahatan bagi kedua pihak. Tujuannya dalam muamalah adalah selama tidak ada yang dirugikan, ya, dan ada dasar akadnya, maka masih dibolehkan pendapat yang lain. Wallahualam, saya cenderung ini dibolehkan. Karena juga Ibnu Abbas mengatakan dibolehkan hukumnya dari saya sekian, terserah kamu mengambil keuntungan berapa. Maka ini tidak jelas berapa keuntungan yang akan didapatkan. Nah, ini pendapat yang lain dari para ulama. Jadi perbedaan ulama biasa, ya. Nah, apalagi? Ada lagi tadi? Cukup Tat, cuma 2 Tat. Ya. Untuk yang presentasi jumhur memperbolehkan Tat. Yang tadi persentase maksudnya yang gaji dari persentase tadi Tat. Jumhur ulama mengharamkan. Oh, jumhur. Ya, mengharamkan karena ini akannya kerjasama dan sehingga hukumnya ya gharar, tidak sah. Tapi mazhab Hambali mengatakan ini boleh akannya ju'alah. Ya. Nah, bagaimana hukum berikutnya kalau saya tidak salah tadi? Gajinya tetap, ya, gajinya sudah tetap. Misalkan 3 juta, cuman dapat bonus. Kalau misalkan berhasil melewati target dapatkan bonus sekian, ya. Nah, ini maka saya rasa seluruh ulama membolehkan, ya, karena akadnya adalah hadiah dan gharar ini mengikut dari sesuatu yang jelas. Karena gajinya jelas, akad upahnya jelas, yang gharar hanya bonus yaitu hadiah, maka hadiah boleh gharar. Ya, karena akadnya bukan jual beli.
bukan jual beli, bukan kontrak jasa, maka hadiah boleh gharar. Wallahu taala. Ya. Nah, jazakallah khairan Tat. Wa iyyakum. Insya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban antum Ustaz. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut yang mohon maaf kami prioritaskan yang resen terlebih dahulu. Jadi bagi yang resen mohon Bapak Ibu sampaikan satu pertanyaan saja supaya bisa ke bagian yang lainnya juga. Ya, silakan Pak Faiz ya kalau nggak salah. Silakan Pak Faiz. Iya, terima kasih Ustadz. Afwan, mau nanya ini tentang misalnya saham-saham yang di sekuritas itu Ustadz. Kan misal kita ada beli saham ya, misalnya kan saham-saham yang syariah yang diperbolehkan, terutama di MUI itu kita beli saham kepemilikan dari perusahaan tersebut. Contoh misalnya perusahaan Astra. Nah, jadi kita beli berapa di situ Astra. Nah, kita beli saham satu lot gitu. Nah, satu lot berapa lembar? Nah, itu kita beli situ. Nah, itu untuk pemilikan saham kita sekian lembar, nah, dapat berapa lot. Nah, untuk hal yang modal seperti itu Ustaz, apa diperbolehkan ya model seperti itu gitu. Nah, ini sistem akadnya seperti apa ini? Saya masih bingung gitu. Itu Ustaz. Tujuannya untuk mendapatkan dividen nanti Pak akhir tahun. Oh gitu, dividen. Tapi kita memiliki perusahaan tersebut enggak gitu? Oh, jadi pertanyaannya apakah itu dibolehkan atau gimana Pak pertanyaannya? Iya, pertanyaannya apakah itu diperbolehkan kita memiliki saham perusahaan tersebut? Apakah itu memang hak milik kita karena kita sudah beli saham perusahaan itu gitu? Terus model sistem yang saham itu gimana, apa dibenarkan dalam syariat nggak gitu? Iya, dibolehkan dalam syariat menjual saham itu berarti gambaran dari perusahaan itu, baik itu barang-barangnya, jadi kepemilikannya. Yang namanya perusahaan pasti ada berbentuk barang, asetnya ada berbentuk uang, ya ada bentuk piutang. Nah, sehingga menjual perusahaan itu sama seperti menjual barang. Ya, barang-barang yang ada pada perusahaan tersebut. Maka ketika kita membeli saham tersebut berarti kita memiliki perusahaan senilai dengan saham yang kita miliki dari total seluruh nilai perusahaan tersebut. Nah, hukumnya ini sebetulnya dibolehkan dalam syariat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tadi yang sudah kita jelaskan di awal secara rinci hukum membeli saham ini, maka para ulama sepakat kalau semua usaha dalam perusahaan ini tidak ada yang dilarang, ya tidak melakukan ribawi, maka semua ulama sepakat ini hukumnya boleh. Tapi kalau ada misalkan tadi pinjaman ribawinya kepada bank konvensional atau ada pernyataan ADRT-nya akan berhutang pada bank konvensional atau pendapatan ribawi, ya maka ini terjadi perbedaan para ulama. Ya, wallahu alam, saya lebih condong memilih pendapat yang mengatakan haram karena riba itu sekecil apapun dalam Islam hukumnya haram. Kenapa kita membeli yang mana perusahaan tersebut masih melakukan yang haram walaupun 30% tadi yang disarankan oleh DSN MUI, IOV, ya wallahu alam. Baik Ustaz. Ya Ustaz, waktu itu saya pernah menanyakan Ustaz ke teman yang bekerja di perusahaan sekuritas dan beliau sampai pensiun di sana. Beliau mengatakan ini tahun 2019 Ustaz, sebelum COVID ya. Nggak tahu kalau misalkan seperti apa. Jadi menurut beliau semua emiten di Bursa Efek Indonesia itu ada transaksi ribanya Ustaz. Itu tahun 2019, walau di tahun sekarang. Berarti kalau begitu tidak boleh Ustaz ya kita investasi ke sana. Gitu, ya itu apa yang kau tadi nggak boleh berarti kan? Ya, ini menurut teman Ustaz yang bekerja di proses sekretariat sampai pensiun beliau, tapi alhamdulillah beliau akhirnya bertobat Ustaz, masya Allah. Baik Ustaz, silakan kita lanjutkan ke Pak Faisal. Ya, langsung Pak Faisal pertanyaannya, satu pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Faisal dari Jakarta dan kebetulan juga murid-muridnya Pak Ilham.
saya ingin bertanya nih, untuk berkaitan dengan investasi aset digital. Gitu. Tadi kan udah dijelaskan bahwa trading itu haram karena gorornya dan lain sebagainya. Nah, trading ini kan menggunakan currency yaitu cryptocurrency. Nah, saat ini kan lagi banyak viral NFT, yang masalah aset digital. Nah, itu biasanya dijual menggunakan cryptocurrency. Nah, itu untuk cryptocurrency sendiri bagaimana hukumnya, Ustadz? Apakah haram atau halal? Terus kalau misalnya haram, apakah bisa menjadi halal gitu kan? Mungkin ada beberapa settingan di ininya, prosesnya gitu. Terus saat ini kan teknologi udah diproses web 2.0 dan akan bergerak ke web 3.0 yang mana nantinya itu bukan hanya di bidang digital aja, tapi virtual, perpaduan virtual dan digital. Dan itu virtual nanti atau enggak yang sering kita dengar adalah metaverse, itu akan menggunakan cryptocurrency. Jadi saya berpikir, kalau misal dunia ini udah menggunakan virtual itu dan menggunakan mata uang cryptocurrency, itu seperti apa gitu kan? Apakah ada solusi lainnya atau currency lainnya yang syariah ataupun mungkin dinar dirham yang kita anggap sebagai suatu mata uang yang halal gitu kan, warisan dari Rasulullah, itu apakah bisa dibikin digital currency-nya seperti itu, Ustaz? Ya. Pertanyaan saya, nilai apa tadi? Cryptocurrency apa tadi namanya? Cryptocurrency. Cryptocurrency itu nilainya stabil tidak? Kalau nilainya sih kayaknya sih tidak stabil. Saya juga masih dipelajari ya, karena itu nggak ada yang ngatur kan? Bahkan pemerintah pun nggak bisa ngatur. Iya, maka dia betul-betul nilai ini kembali pada pasar. Ketika permintaan tinggi, harganya tinggi. Ketika terjadi ini, jadi harganya sangat tidak stabil. Bisa jadi orang sekarang tiba-tiba kaya, tiba-tiba dengan hanya ucapan halan emas saja tiba-tiba harganya turun. Ya, ya betul. Nah, itu harganya sangat goror. Nah, maka dalam Islam yang goror-goror ini diharamkan. Para ulama sudah mengharamkannya. Sangat berbahaya kita memiliki itu. Tiba-tiba seorang jadi kaya, tiba-tiba jadi miskin. Karena ketidakjelasan nilainya tersebut, tidak ada yang mengatur, maka haram hukumnya dalam Islam. Wallahu a'lam. Ya, tidak ada negara yang berani ngaturnya. Tidak bisa diatur. Ya, sehingga tidak ada yang berani ngatur. Oke, kalau untuk ini misalnya mata uang syariah di dunia digital atau virtual itu ada kemungkinan nggak sih, Ustaz? Contohnya emas gitu, nah dirham kan? emas itu harganya diatur oleh internasional, ada nilainya. Ya, dia tidak akan bisa bergerak bebas, ya. Jadi maka itu alam itu boleh saja kalau harganya stabil seperti itu. Ya. Berarti kalau ada currency digital yang basicnya atau basisnya itu pada nilai emas, itu diperbolehkan. Yang penting basicnya itu emas. Tapi dengan syarat memang ada emasnya. Ya. Tidak boleh hanya menggambarkan emas saja, tidak boleh. Jadi memang harus ada emasnya. Ya, wallah. Ya, syukran, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz, insya Allah ini akan kita lanjutkan serial investasi ini di 2 pekan lagi insya Allah. Jadi pertanyaan Bapak Ibu bisa ditanyakan di sesi berikutnya insya Allah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya Ustadz, dan juga Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya dalam kajian ini. Jazakumullah khairan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Insya Allah sampai jumpa lagi di kajian berikutnya. Untuk informasi kajian serta informasi lain terkait riba consulting, Bapak Ibu dapat menyimaknya melalui Instagram, FB, LinkedIn maupun YouTube kami. Baiklah, mari kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratus majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Rabbana taqabbal minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya.